Hipertensi itu sudah sering terjadi di Indonesia dan sayangnya bisa berujung ke berbagai macam komplikasi. Masalahnya, hipertensi ini jarang ketahuan. Terlebih lagi karena hipertensi seringkali tidak bergejala sehingga orang jarang secara aktif memeriksakan tekanan darahnya. Untungnya sekarang di fasilitas kesehatan manapun tensi itu hampir selalu diperiksa dan saat itu juga bisa ketahuan punya hipertensi atau tidak. Jadi untuk tahu seseorang punya hipertensi memang mau tidak mau harus diperiksa tensinya dengan alat. Tapi bagi seseorang yang tidak pernah periksa, bagaimana cara kita curiga kita punya hipertensi? Mari kita bahas. Kalau ingin mengevaluasi kita mungkin punya hipertensi atau tidak, karena tensi itu tidak bergejala, maka tetap tidak ketahuan. Karena gejala hipertensi itu seringnya muncul kalau sudah ada komplikasi. Jadi dengan gejala saja akan sangat sulit untuk menilai ada hipertensi atau tidak. Maka cara lain untuk bisa mencurigai hipertensi adalah dengan menilai faktor resikonya. Faktor resiko adalah berbagai macam faktor yang meningkatkan seseorang itu terkena sesuatu. Maksudnya misalkan faktor resiko hipertensi itu maksudnya faktor yang membuat seseorang itu lebih mungkin terkena hipertensi. Jadi logikanya bila ada orang yang punya faktor-faktor resiko itu maka lebih baik untuk memeriksakan tensinya karena kemungkinan kena hipertensinya lebih tinggi. Nah inilah faktor-faktor resiko dari hipertensi. 1. Konsumsi garam atau natrium berlebihan. Konsumsi makan makanan asin mungkin sudah banyak orang tahu bisa pengaruh ke tensi dan saya juga bilang iya ada pengaruhnya. WHO merekomendasikan dalam sehari konsumsi garam itu jangan lebih dari 5 gram karena bisa meningkatkan risiko hipertensi. Tapi ada penelitian lain yang bilang resikonya baru meningkat setelah konsumsi 10 gram. Nah kok bisa garam ini berpengaruh terhadap tensi? Mekanismenya memang masih belum jelas, tapi ada teori menyatakan mungkin garam bisa membuat cairan dalam pembuluh darah kita menjadi meningkat. Mungkin garam bisa membuat respon tubuh kita terhadap tensi menjadi terganggu. Dan bahkan ada suatu teori menyatakan sebagian orang mempunyai sensitivitas berlebihan terhadap garam dan tensinya lebih mudah naik karena garam ini. Apapun mekanismenya, konsumsi garam berlebih memang salah satu faktor resiko hipertensi. Jika dirasa konsumsi makanan asin atau garamnya banyak, apalagi dalam jangka panjang, bisa coba periksa tensi. Faktor resiko kedua adalah konsumsi rokok dan alkohol. Berbagai penelitian memang sudah menyatakan di era modern ini, rokok dan alkohol efeknya tidak baik, termasuk alkohol. Sejauh ini saya belum pernah membaca satu pun penelitian yang bilang kalau rokok itu baik. Nah, mengapa bisa seperti itu? Mekanismenya bagaimana rokok dan alkohol mempengaruhi tubuh kita memang beragam. Tapi untuk rokok, diduga rokok ini bisa berpengaruh ke sarafan kita, di mana saraf simpatisnya akan terstimulasi dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, rokok juga berpengaruh ke suatu sistem tekanan darah, namanya renin-angiotensin-aldosteron system, yang jika terganggu, tekanan darahnya bisa meningkat. Jadi, jika dirasa sering merokok atau minum alkohol, bisa coba diperiksakan tensinya. Faktor risiko ketiga adalah berat badan terlalu tinggi. Berat badan berlebihan yang dimaksud ini adalah overweight atau obesitas. Bagaimana kita tahu berat badan kita ideal atau berlebihan? Bisa diukur dengan indeks massa tubuh. Jika indeks massa tubuhnya 23 ke atas, maka itu sudah termasuk overweight. Sementara bila 25 ke atas, itu obesitas. Cara menghitung indeks massa tubuh itu mudah, cuma berat badan Anda dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ingat jangan lupa tinggi badannya diubah jadi meter dulu baru dikuadratkan. Atau bisa dihitung di website online saja, itu lebih mudah. Nah, kondisi kelebihan berat badan ini sebenarnya bukan faktor risiko hipertensi saja, tapi bisa juga meningkatkan kolesterol dan juga kemungkinan diabetes. Bagaimana bisa terjadi hipertensi? Mungkin itu karena ada kelebihan berat badan ini berpengaruh ke saraf simpatis kita dan sistem renin-angiotensin. Selain itu, kadar kolesterol di darah itu juga bisa tinggi karena gemuk dan nanti kolesterolnya bisa menyumbat pembuluh darah sehingga bisa saja meningkatkan tensi juga. Apalagi bila ada diabetes, nanti hipertensinya, diabetes, dan kelebihan kolesterol ini akan saling memperparah satu sama lain. Jadi jika berat badannya terlalu tinggi, bisa dicoba juga untuk periksa tensi. Faktor
Faktor resiko keempat yaitu kurang aktivitas dan pola makan tidak baik. Sedikit nyambung dengan faktor sebelumnya, kalau kita kurang aktivitas dan pola makannya buruk juga bisa menyebabkan berat badan berlebih. Tapi tanpa berat badan berlebih pun, kebiasaan buruk ini tetap bisa meningkatkan tensi. Pola makan yang tidak baik yang dimaksud adalah terlalu banyak makan makanan berlemak, terutama lemak jenuh, banyak makanan berminyak, kurang makan buah dan sayuran, bahkan banyak sering minum minuman manis pun juga bisa meningkatkan risiko hipertensi. Kurangnya aktivitas atau malas-malasan juga suatu faktor risiko. Jadi bila dirasa setiap hari kurang gerak dan makanya terlalu sering yang kurang sehat, maka bisa coba periksa tensi. Lanjut ke dua faktor terakhir, saya mau bilang dulu ini faktor yang sayangnya tidak bisa kita ubah ya, yaitu keturunan dan umur. Kalau ada orang tua, saudara, atau saudaranya orang tua, jika mengalami hipertensi, kita juga beresiko terkena hipertensi. Ini di luar adanya faktor resiko yang saya sebut sebelumnya ya, karena tanpa ada penyebab jelas pun tetap saja bisa terkena hipertensi bila ada keturunan. Sama halnya dengan diabetes dan kolesterol tinggi, itu juga dipengaruhi oleh keturunan. Mengapa bisa seperti itu? Ya mohon maaf kalau bicara soal keturunan, jujur saya juga belum begitu paham karena mekanismenya sudah masuk ke pembahasan molekuler dan genetik yang mungkin orang lain lebih pintar untuk menjelaskan. Tapi memang keturunan sudah dipastikan sebagai faktor risiko dari hipertensi. Nah, terakhir soal umur. Seiring umur bertambah, tubuh dari seseorang bisa semakin tegang, di mana lama-kelamaan akan terjadi peningkatan tensi. Tetapi berbicara soal umur, masih banyak sekali faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi juga. Misalkan, sudah diketahui bahwa umur akan menyebabkan fungsi organ tubuh kita menjadi menurun perlahan, seperti pada ginjal, jantung, liver, apapun itu. Sehingga jika misalkan satu organ yang terganggu, itu bisa berpengaruh ke tensinya. Selain itu, jika di masa mudanya seseorang punya faktor resiko lain seperti obesitas, sering merokok, kurang aktivitas, pola makannya buruk, itu semua bisa terus merusak tubuh seiring waktu. Dan semakin lama, kemungkinan terjadi hipertensinya akan semakin tinggi. Jadi logis saja jika umurnya menambah, maka resiko hipertensinya meningkat. Sebenarnya tidak ada batas pakem umur berapa harus mengecek tensi ya, tetapi secara umum umur 40 tahun ke atas sebaiknya mulai dicek atau bahkan tidak usah memandang umur bila ada faktor-faktor risiko lain yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa juga dicekkan. Jadi itulah berbagai faktor risiko hipertensi. Jangan diartikan kalau punya faktor risiko itu pasti akan terkena hipertensi ya. Karena tidak ada yang tahu, melainkan faktor-faktor risiko itu bisa meningkatkan kemungkinan terjadi hipertensi, di mana baru kita tahu kalau kita cek. Walau begitu, hal yang paling baik tetap harus menghindari faktor-faktor resiko itu. Seenggaknya yang bisa kita ubah, yaitu misalkan pola makan, aktivitas, dan lain-lain. Daripada kita pusing-pusing harus cek, harus stres untuk ngecek ini tensi atau tidak, langkah baiknya kita hindari dulu faktor resikonya daripada mengobati. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.